Nama saya Bintang di channel Dwi Karya Official. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai apa saja sih untuk developer pemula itu tentang izinan pengesahan tanah untuk melakukan kegiatan sebelum melakukan kegiatan perumahan. Nah, kebetulan ini saya bersama Mas Lutfi sebagai developer. Ya, saya Lutfi, Mas Bintang. Jadi perizinan sebelum melakukan kegiatan perumahan, begitu ya Mas Bintang ya. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh, kita kerucutkan dulu perizinan di lahan kecil dulu ya Mas Bintang ya. Skala kecil lah, maksimal tanah 2000 meter persegi ya Mas Bintang ya. Kita kerucutkan dulu tanah maksimal 2000 meter persegi atau 2000 meter ke bawah lah. Nanti untuk video 2000 meter ke atas perizinannya kita bahas di video selanjutnya ya Mas Bintang ya. Nah, apa sih perizinan yang diperlukan sebelum kita melakukan kegiatan developer properti ya, penjualan perumahan ya Mas Bintang ya khususnya. Nah, yang paling penting yang harus kita ketahui, kita lakukan adalah tanah yang mau kita jadikan perumahan itu harus berada pada zona perumahan Mas Bintang. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh atau sebelum kita beli tanah itu, maka kita pastikan dulu tanah yang mau kita jadikan perumahan ini berada pada zona kuning. Nah, kemudian bagaimana caranya kita tahu tanah itu berada pada zona kuning? Kita bisa melakukan pengecekan ke Dinas Tata Ruang Mas Bintang atau di Staru ya kalau di Kota Semarang. Nah, yang kita perlukan untuk tahu itu kuning atau hijau, pertama fotokopi sertifikat, yang kedua PIN lokasi tanah tersebut. Baiknya kita titik pinnya itu di sudut-sudut tanah tersebut. Nah, setelah kita pin lokasinya dan fotokopi sertifikat itu kita bawa ke Dinas Tata Ruang, kita cekkan di sana apakah titik lokasi itu berada pada zona perumahan atau zona kuning nih Mas Bintang. Nah, setelah kita tahu jawabannya, kita tahu itu kuning, maka bisa kita lanjut perizinan berikutnya atau bisa kita lanjut tanah itu kita beli nih Mas Bintang. Kalau di sini kan kita membahas perizinan, lah kita bisa melanjutkan perizinan jika tanah ini sudah pasti berada pada zona kuning atau zona perumahan itu. Nah, kemudian apa selanjutnya yang perlu kita lakukan? Tentu begitu ya Mas Bintang ya pertanyaannya ya. Apa sih yang kita lakukan sebelum kita ke Distaro? Ya. Syaratnya mungkin apa saja yang kita perlukan? Kalau syaratnya itu yang tadi itu kan kita harus melakukan kepastian cek kuning apa hijaunya dulu nih Mas Bintang. Tanah itu berada pada zona perumahan atau tidak. Jika itu sudah masuk pada zona perumahan, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah permohonan pengesahan set plan Mas Bintang. Jadi set plan yang sudah kita buat atau kita pastinya kan melakukan kegiatan developer properti ini, khususnya perumahan ini, tentu kan kita melakukan gambar teknis nih Mas Bintang. Kita melakukan penggambaran set plan, kita melakukan penggambaran teknis dan lain-lain itu.
gambar kita itu, gambar set plan yang kita buat itu kita diskusikan oleh pihak Distaru nih Mas Bintang. Kita diskusikan sekaligus kita memohon pengesahan set plan yang sudah kita buat. Nah, biasanya kalau saran saya, pengesahan set plan itu atau set plan yang kita gambar itu kita gambar dengan formulasi 60% yang kita gunakan untuk membangun atau yang kita coupling itu 60%, yang 40% itu kita wujudkan dalam bentuk fasum dan fasosnya Mas Bintang. Itu bisa kita berupa jalan, berupa taman, berupa musola, atau berupa balai RT. Nah, jadi biasanya paling mudah disetujui Distaru itu ketika formulasinya 60-40. Nah, setelah gambar itu kita buat, maka kita diskusikan ke Distaru. Nanti kalau ada perubahan terkait set plan kita, biasanya Distaru sudah membuatkan dan kita nantinya akan mendapatkan pengesahan set plan itu Mas Bintang. Nah, setelah pengesahan set plan sudah kita dapatkan, maka segera kita melakukan pemecahan sertifikat yang sudah kita beli atau sertifikat yang mau kita jadikan perumahan itu Mas Bintang. Jadi segera sertifikat itu kita pecah sesuai dengan set plan yang sudah disahkan oleh pemerintah setempat. Kemudian sambil berjalan proses splitsing itu tadi, kita lakukan proses selanjutnya, yaitu proses permohonan IMB. Nah, itu kita lakukan proses itu Mas Bintang, karena goalnya sebuah perizinan itu ketika IMB ini sudah dikeluarkan dari pemerintah. Nah, kita IMB ini sudah kita dapatkan, ya berarti perizinan ini sudah clear semua Mas Bintang. Nah, jadi antara pemecahan sertifikat berdasarkan pengesahan set plan itu kita jalankan, IMB juga kita jalankan Mas Bintang. Nah, mungkin secara singkatnya alur dari perizinan developer properti itu seperti tadi Mas Bintang. Itu dikhususkan untuk tanah di bawah 2000 meter ya Mas Bintang ya. Iya. Ini kita belajar bahwasanya sebenarnya untuk jadi developer pemula itu sebenarnya gampang. Ya. Yang penting tahu alangkah awalnya seperti apa. Dan semoga ilmu dari Mas Lutfi, sharing-sharing seperti ini kita dapat manfaatnya. Amin, amin. Ya. Mungkin ada lagi Mas Lutfi untuk ditambahkan? Ya, kalau saran saya itu sebagai developer pemula, kita sama-sama belajar ya, kita dengan lahan sedikit dulu. Nanti yang paling harus ditekankan adalah kita harus melakukan pengecekan tanah itu berada pada zona kuning atau tidak ya teman-teman. Yang paling terpenting itu ya kuning atau tidak. Ya, karena setelah kita sudah pada zona kuning, maka bisa dipastikan perizinan ke bawah itu akan mengikuti dan IMB insya Allah bisa diterbitkan. Begitu Mas Bintang. Ya, cukup jelas ya. Ya. Kali ini kita membahas tentang perizinan pengesahan tanah, prosesnya bagaimana. Ya. Ya, cukup sekian dari saya, Bintang. Saya Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.